Halo pemirsa, apa kabar Anda dimanapun berada? Salam Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Senang sekali rasanya kita kembali bisa berjumpa dalam program yang akan mengajak Anda untuk mengulas, mengulik, dan mendiskusikan lebih tajam berbagai kebijakan dan program pemerintah di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ini dia, Merah Putih. Ya pemirsa, malam hari ini kita akan fokus membahas tentang dunia pendidikan. Ini penting sekali, masa depan sebuah bangsa dipengaruhi oleh kualitas pendidikannya. Nah, kali ini saya mengingatkan Anda lagi, beberapa waktu belakangan ini tentu kita menyimak dari beragam media peristiwa pemberitaan tentang soal seleksi nasional berdasarkan prestasi. Ada beberapa kekisruhan di daerah-daerah, termasuk juga soal zonasi atau domisili yang akan kita pertajam. Nah, pertanyaannya bagaimana kita menyelesaikan karut-marut soal pendidikan kali ini? Kami sudah hadirkan narasumber yang akan menjadi panelis dalam program Merah Putih edisi malam hari ini. Bersama saya di studio, saya perkenalkan di sebelah kanan saya adalah seorang pengamat pendidikan, Ubaid Matraji. Mas Ubaid, apa kabar? Baik. Sehat? Alhamdulillah. Terima kasih sudah bersama kami, Mas Ubaid. Boleh kasih tepuk tangan teman-teman? Kemudian di ujung sebelah kanan, sahabat lama saya, sudah lama tak basuo, ya, Danang Hidayatullah, Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia. Mas Danang, apa kabar? Selamat sore, selamat malam. Sehat? Sehat, Alhamdulillah. Ini jasnya Ikatan Guru Indonesia ya? Ini jas khusus Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia. Keren banget ini, warnanya juga cerah ya? Ya, didesain khusus untuk malam ini. Asik. Mudah-mudahan secerah masa depan pendidikan kita ya. Amin, amin. Amin. Baik. Dan pemirsa dimanapun berada, kita juga menghadirkan narasumber, yaitu Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Lalu Hadrian Irvani. Pak Lalu Ari yang hadir melalui sambungan Zoom. Selamat malam Pak Lalu Ari. Selamat malam Mas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lalu Ari sudah bersama kami dan Bapak-bapak narasumber panelis. Sebelum kita mulai diskusi, saya juga, di studio juga banyak rekan-rekan mahasiswa dan pelajar yang nanti akan berdiskusi bersama kita. Apa kabar teman-teman? Sehat? Coba tepuk tangannya yang meriah gimana? Kalau generasi muda kita sudah bahagia, senyumnya cerah, masa depan pendidikan, masa depan bangsa pasti cerah. Amin. Amin. Baik pemirsa, mari kita mulai diskusi kita dengan menyimak tayangan yang berikut ini. Di Depok, Jawa Barat terancam tidak bisa mengikuti seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP. Ratusan siswa SMKN 1 Depok berunjuk rasa di sekolah. Unjuk rasa ini diduga akibat pihak sekolah terlambat mengunggah data kepangkalan data sekolah dan siswa atau PDSS. Pihak sekolah mengatakan terlambat, proses pengunggahan data tersebut dikatakan kesalahan operator dan sistem di PDSS. Kejadian ini tuh pernah terjadi atau tidak sebelumnya, dan Bu Lucy itu menjawab tidak. Tapi ternyata kejadian ini pernah terjadi sebelumnya di tahun sebelumnya dan itu terlambat 1 minggu. Tapi masih bisa daftar karena dikasih penangguhan selama 1 minggu. Nah, yang jadi pertanyaan kita kenapa sekolah tidak menjadikan bahan evaluasi itu untuk tahun-tahun ke depannya, tapi kenapa masih terjadi seperti ini? Kendalanya itu karena keterlambatan sih sebetulnya. Jadi terlambat. Jadi operator ya, operator kami terlambat dalam memasukkan data ke sistem tersebut. Di Medan, Sumatera Utara, gagal mendaftarkan seleksi nasional berdasarkan prestasi untuk masuk perguruan tinggi. Ratusan siswa-siswi SMK Negeri 10 Medan menggelar aksi di halaman sekolah. Mereka membawa poster dan spanduk yang bertuliskan tuntutan mereka agar bisa mendaftar SNBP.
untuk masuk perguruan tinggi. Nak, bentar ya, ibu ada urusan, keluar dia. Terus kami tungguin di depan ruangannya, ternyata dia tidak ada nyangkapin kami lagi, langsung balik ke ruangannya lagi. Terus kebesokannya harinya lagi kami datang lagi nanya sama dia, Bu kayak gimana prosesnya? Terus dia ngasih tahu masalah sistem, tapi dia nggak ngasih tahu sistemnya itu salahnya di mana. Terus diulang-ulang kayak gitu sampai akhirnya dia manggil seluruh siswa eligible ke aula, namun tidak ada konfirmasi dari wali kelas. Jadi hanya siswa-siswa aja yang tahu gitu. Di Blitar, Jawa Timur, puluhan siswa sekolah menengah kejuruan di kota Blitar gagal ikut pendaftaran kuliah jalur prestasi. Kejadian ini diduga akibat oknum pihak sekolah yang lalai dalam melengkapi pangkalan data sekolah dan siswa. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, pihak sekolah menjanjikan kompensasi berupa bimbingan belajar kepada para siswa yang gagal mendaftar. Ya, sekolah sudah berusaha semaksimal mungkin. Akhirnya anak saya kumpulkan, orang tua saya kumpulkan. Pihak sekolah memberikan kompensasi bagi anak-anak yang tidak bisa mengikuti jalur prestasi ini. Kita alihkan dibantu dengan bimbel lah. Ini bimbel dari GO dan dibantu nanti untuk membantu biaya pendaftaran. Solusi yang konkret sangat ditunggu oleh para siswa karena masa depan mereka yang akan membawa Indonesia masuk dalam target emas 2045. Tim Liputan NTV melaporkan. Langsung kita diskusikan pemirsa, saya ke Mas Danang dulu. Kisruh soal SNBP. Banyak singkatan pemerintah sekarang, takut salah. Salah siapa? Iya, pertama saya sebelum ke sana ya, saya mengapresiasi dulu pemerintah yang sudah mempertahankan 4 jalur untuk penerimaan murid baru. Meskipun ada pergantian dari istilah peserta didik jadi murid gitu ya. Iya. Tapi kemudian belakangan ada terjadi kisruh, polemik dan segala macam, dan saya sangat menyayangkan sebetulnya ketika ada pihak-pihak tertentu yang seakan-akan menyudutkan satu pihak saja. Siapa itu yang menyudutkan Misalkan guru menyalahkan operator, kepala sekolah menyalahkan guru, orang tua menyalahkan kepala sekolah, kepala dinas menyalahkan kepala sekolah. Sebetulnya ini kan tidak bisa lepas dari apa yang kita sebut dengan ekosistem pendidikan. Setuju. Siswa atau sekarang istilahnya murid, guru, termasuk tata usaha, dinas, dan termasuk pemerintah pusat, ini kan satu ekosistem pendidikan. Cuma guru yang ada di garda depan yang jadi sasaran tembak ya. Itu masalahnya. Sudah sekian banyak masalah yang dihadapi oleh guru, kemudian ada masalah yang seperti ini yang diungkapkan oleh masyarakat, itu ini adalah kesalahan guru. Padahal kalau kita lihat secara holistik, ini ada peran supervisi juga dari dinas, dari pusat, bagaimana termasuk sistemnya. Apakah sudah bisa kita lihat, bisa memantau sama-sama bahwa ada update tentang siswa dan lain-lain. Jadi memang ini bukan kesalahan satu pihak, tapi kan kita bicara ekosistem ya. Tapi sebenarnya peran guru dalam seleksi jalur prestasi ini di mana sebenarnya, Mas Danang? Tentu peran guru ini sangat krusial ya. Mengapa? Karena memang yang menentukan siswa ini layak atau tidak layak untuk masuk ke dalam daftar siswa yang berprestasi itu gurunya adalah guru, termasuk ada guru BK, dan pasti tentu saja keputusan final ada di kepala sekolah. Ya, kita dari organisasi profesi guru juga nggak menafikan bahwa ada tadi yang disampaikan di alasan-alasan kelalaian, hal-hal teknis dan lain-lain. Tapi ini semua nggak bisa disamaratakan. Saya belum masuk ke soal teknis ya. Tapi kan yang menentukan itu murid itu layak atau tidak pasti guru yang pertama kan? Betul. Oke, kita jangan masuk ke teknis dulu. Karena nanti kalau bicara teknis, sebenarnya guru itu di sini sebagai guru atau sebagai admin. Nanti kan, ya kan? Betul. Masalah lagi gitu kan? Kita harus proporsinya harus sesuai gitu kan? Saya ke Mas Ubaid dulu. Kalau dari kacamata Anda sebenarnya karut marut ini bisa diurai nggak sih? Dan dari bagaimana sebenarnya kita harus melihat ini? Jadi kalau soal
ada banyak siswa yang protes gara-gara mereka gagal masuk perguruan tinggi jalur prestasi, itu sebenarnya input data di PDSS Ya. itu kan kegiatan rutin setiap tahun, Oke. ya kan, yang dilakukan oleh sekolah gitu. Jadi ini kegiatan rutin, bukan kebijakan baru gitu ya. Mestinya hal yang rutin itu ya bisa dikerjakan, ibarat kata sambil merem juga bisa gitu. Terjadwal juga Ya, harusnya. terjadwal, sudah tahu lah ritmenya seperti apa gitu. Dan update data itu kan semudah tekan enter atau ngeklik sekali itu udah masuk data gitu. Ya, tapi siapa yang dimasukin data kan ada prosesnya toh Mas. Iya, artinya ada rekap dan seterusnya. Tapi proses inputnya itu kan infonya bukan H-1 kan. Iya, iya, iya. H-30 sudah bisa diinput gitu. Oke. Kenapa kemudian sampai terjadi keterlambatan Kata gitu. kunci dari Anda kan sekolah ya. Iya. Sekolah ini kan terdiri dari macam-macam. Ada kepala sekolah, guru, sebenarnya tata usaha. tidak hanya sekolah. Kalau tadi Mas Danang bilang ekosistem, justru karut-marutnya di semua terlibat gitu ya. Di ekosistemnya itu. Misalnya di daerah situ adalah wewenang dinas pendidikan misalnya, pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus punya target ya, punya visi bagaimana supaya peserta didik ya atau murid di daerah tertentu, di daerah yang dia pimpin itu punya ya hak, punya kesempatan melalui jalur prestasi masuk ke pendidikan tinggi gitu. Tapi kan kemudian dinasnya tidak melakukan kontrol, tidak melakukan pendampingan, sekolah operatornya juga deadline-nya lupa tanggal berapa, jam berapa gitu kan. Kabarnya kan ditutupnya jam 15 gitu kan. Inputnya malam gitu. Udah ditutup. Artinya kepala sekolah mungkin nggak mengingatkan operator mungkin sibuk hal yang lain. Fungsi gitu. pengawasan, supervisi maksud Anda. Kalau di daerah kan ada dinas pendidikan. Itu dinas-dinas elit loh sebenarnya kan. Iya. Kenapa? Ya jelas, itu artinya kan dinas pendidikan tidak sampai melakukan supervisi sampai sejauh itu gitu. Ya namanya juga dinas, sibuk berdinas. Iya, tempat jadi lain. yang kita tahu ya, persoalan pendidikan kita ya, ini dijalankan seperti ya business as usual aja gitu loh. Kepala dinas ya tugasnya tanda tangan Iya, gitu. iya. Tidak punya visi untuk memastikan Loh, tapi berapa target di daerah yang bisa masuk ke PTN misalnya. Nggak Oke. punya target itu. Tapi gitu. sebenarnya kalau business as usual kan ini sudah rutin dong ya. Soal penginputan data peserta didik yang Iya. melalui jalur prestasi harusnya nggak. Iya, artinya ini perkara business as usual saja tidak tercapai. Apalagi muluk-muluk Indonesia emas yang pendidikan berkualitas, literasi, numerasi itu jauh sekali, effortnya jauh sekali. Ini Oke, kan oke, iya. klik data PDSS tuh sambil merem kan bisa. Itu aja lepas. Iya, gitu iya. ya. Sabar Mas. Iya. Dari sebagian satu sudah gaspol juga nih. Tapi kita mau tahu ya Pak Lalu Ari, laporan dari masyarakat dan apa yang sudah Anda serap selama ini, jangan-jangan sebenarnya memang seperti kata Mas Danang, Mas Ubaid tadi, ini ekosistem kita nih yang masih berantakan. Gimana Pak Lalu Ari? Ya, baik. Jadi memang yang terjadi kemarin ini kan cukup mengejutkan kita sebenarnya. Dan ini nggak boleh terjadi lagi di masa-masa yang akan datang. Karena memang betul disampaikan Mas Ubaid tadi bahwa pengisian PDSS ini kan kegiatan rutin yang selalu dilakukan oleh sekolah setiap tahunnya. Ya. Nah, melihat situasi terakhir kemarin, memang kalau kita menyalahkan siapa, pertanyaannya ya saya tidak mau menyalahkan siapa-siapa. Semua harus tetap kepada koordinasi dan komunikasi yang baik antara pihak sekolah, kemudian dinas pendidikan provinsi, kemudian kementerian baik Dikdasmen maupun Dikti-Saintek. Nah, sejak persoalan itu muncul, kami berinisiatif untuk melakukan komunikasi dengan Kemdikti-Saintek, bahkan dengan Panitia Nasional SNBP. Panitia Nasional menyampaikan bahwa sebenarnya sekolah itu sudah diundang jauh-jauh hari. Dinas Pendidikan sudah disampaikan jauh-jauh hari, bahkan diundang ke Jakarta untuk melakukan sosialisasi terhadap cara penginputan, kemudian waktu pendaftaran dan sebagainya. Jadi kalau dari rukunnya ini sudah dia laksanakan sebenarnya. Ya. Nah, cuman persoalan ya keterlambatan itu kan banyak faktor. Misalnya di sekolah tersebut operatornya belum memahami terkait dengan cara penginputan di PDSS. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa
jaringan di sekolah tersebut, jaringan internet ya, karena memang ini kan by system, by online. Nah, jaringan di sekolah tersebut informasinya itu terganggu pada saat melakukan penginputan. Nah, inilah berbagai macam alasan-alasan yang disampaikan. Nah, dalam komunikasi yang kami lakukan dengan kementerian, baik Dikti-Saintek maupun Dikdasmen, justru tahun ini pendaftar itu meningkat dari tahun 2024. Ya. Kemudian sekolah yang berhasil masuk untuk menginput PDSS tersebut meningkat, karena memang pendaftarnya meningkat, ya otomatis jumlah sekolahnya pun meningkat gitu. Jadi yang terjadi kemarin hanya beberapa saja dari sekolah-sekolah kita di seluruh wilayah tanah air. Oke. Nah, tetapi kalau kesalahan itu ditujukan kepada Kemdikti-Saintek maupun Dikdasmen, ya mereka menyatakan bahwa sudah melakukan kewajiban untuk sosialisasi, kemudian melakukan pemanggilan, mengundang teman-teman di daerah, kepala-kepala dinas, kemudian pihak sekolah pun melalui online mereka juga sudah tersosialisasikan. Nah, kemungkinan ini yang terjadi di sekolah. Nah, tentu melalui kesempatan ini juga saya berharap kepada sekolah-sekolah kita, karena ini kan syarat dengan kepentingan. SNPMB ini ada 3 jalur, Mas. Ada 4 jalur lah. Pertama, jalur SBP namanya, yang ribut-ribut hari ini, Sistem Nasional Berdasarkan Prestasi. Yang kedua, SNBT, Sistem Nasional Berdasarkan Tes. Kemudian yang ketiga, melalui jalur mandiri, kemudian melalui afirmasi. Nah, melalui 4 jalur inilah siswa-siswi kita di tingkat akhir diberikan kesempatan oleh pemerintah untuk mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Nah, yang jadi persoalan ini kan SNBP. Tetapi dari data yang kami peroleh, tahun 2024 sekolah yang sudah melakukan finalisasi itu 20.696 sekolah. Sementara di tahun 2025 ada 21.414 sekolah. Artinya ini ada peningkatan. Iya. Berarti sebenarnya aplikasi PDSS itu tidak ada masalah, karena terbukti per hari ini ada 1.414 sekolah yang sudah melaksanakan finalisasi di PDSS. Nah, kemudian siswa eligible di tahun 2024 itu ada 900.018 siswa. Ya. Nah, di tahun 2025 yang kemarin melaksanakan pendaftaran melalui PDSS, terdaftar siswa eligible 952.511, ada peningkatan. Ya. Nah, berarti kemarin yang ribut-ribut itu merupakan sebagian kecil dari sekolah-sekolah kita yang ada di Ya, dan kalau saya konfirmasi kata Pak Lalu Ari tadi, sebenarnya dari pusat ke daerah sudah menjalankan fungsi dan tugasnya ya. Nah, kalau saya amati berarti dari dinas ke sekolah, mungkin di situ ada gap, ada masalah, dan dari sekolahnya sendiri untuk menjalankan fungsinya, begitu Pak Lalu Ari? Ya, saya melihat ya faktor itu yang lebih dominan di sini yang menyebabkan persoalan ya, antara mungkin komunikasi antar dinas, provinsi dengan SMA atau SMK yang kemarin masalah di PDS tersebut. Gitu. Baik. Sebelum break, Mas Danang, ini soal koordinasi kan gampang banget nih diucapkan, tapi memang diimplementasikan. Ada gap tadi kan yang seperti disampaikan Pak Lalu Ari. Anda melihatnya di mana sebenarnya permasalahannya kalau bicara sebagai sebuah ekosistem? Ya, saya ucap terima kasih dulu ke Pak Lalu ya, tadi klarifikasi bahwa secara sistem dan data itu menunjukkan bahwa sistemnya baik-baik saja. Ya, dan ada peningkatan. Tapi jadi pertanyaan ketika kemarin, ketika sudah deadline ditutup, kok banyak dinas kepala sekolah yang datang ke Jakarta, ke Kemdikbud, ke Kemdikdasmen, ke Saintek untuk meminta dibuka kembali PDSS. Padahal dinasnya udah disosialisasiin sebelumnya. Itu jadi pertanyaan, artinya kan ada yang salah. Oke. Ada yang tidak sampai, ada tidak adanya pendampingan dan lain-lain. Kalau misalkan tadi disampaikan semua sudah baik-baik saja, mereka tentu akan menyelesaikan juga dengan baik-baik saja. Tapi terlepas dari itu, saya sepakat tadi Mas Ubaid bilang bahwa ini adalah pekerjaan yang sudah menjadi rutinitas. Dan tentu di lapangan banyak hal yang jadi persoalan selain tadi persoalan disparitas geologis gitu ya, geografis, tentang ketersediaan internet, akses dan lain-lain. Juga perlu dilihat bahwa pekerja-pekerja yang katakanlah menjadi garda terdepan untuk penginputan data siswa itu
kan juga mereka tidak ada dibayarkan gaji, honor dan Di lain-lain. sekolah ini ya? Iya, bahkan mereka Oke. tuh harus bisa memformulasikan bagaimana supaya bisa bekerja secara ikhlas. Sebentar, ini staf ini guru atau staf akademik, admin atau apa? Apa guru yang merangkap? Jadi faktanya di sekolah itu berbagai sekolah beda-beda, Mas. Jadi ada yang melimpahkan ke operator, ada yang melimpahkan ke guru honorer, ada yang menjadi tanggung jawab kepala sekolah. Oh, Nah, tergantung kepala- kondisi sekolah. Betul, kepala sekolah yang menurut saya bijak adalah kepala sekolah yang memang sudah tahu bahwa ini adalah rutinitas tiap tahun dan kemudian mengumpulkan semua staf itu yang ada di sekolah, baik itu TU, kemudian guru-guru, Iya, iya. mendiskusikan bagaimana Iya, solusinya sehingga iya. sebelum deadline itu sudah Betul. bisa terlaksana. Ya, atau sebenarnya hitung mundur deadline-nya aja berdasarkan Betul. kondisi sekolah, distribusi tugas ya. Oke, ini soal manajemen sekolah ya. Tapi kita harus rehat dulu. Nanti Mas Ubaid saya minta pendapatnya soal ini, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Dan pemirsa, terima kasih buat Anda yang menyaksikan juga melalui live streaming kami di YouTube Nusantara TV Official. Silakan kalau ada masukan, pertanyaan dan komen silakan tuliskan di kolom komen di YouTube dan jangan lupa like, share dan juga subscribe. Merah Putih segera kembali sesaat lagi. Oke pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Begini-begini saya juga guru loh. Dan saya juga cucu guru gitu kan. Oke, Mas Ubaid, oke lah kita nggak usah fokus pada masalahnya, ya kan. Kalau kita mau jujur sebenarnya kan garda depan ini kan memang di sekolah. Dan bagaimana sekolah memiliki pola manajemen yang baik. Oke, kita setuju tadi ini kan sudah rutin. Tapi kadang-kadang ya, kita lihat guru itu tugasnya itu rangkap-rangkap loh. Dia sudah jadi guru, dia jadi wali kelas, dia kadang admin, dia juga operator. Secara proporsional bagaimana Anda mensikapi soal ini? Ya, memang ini bagian dari tugas yang harus diemban oleh guru gitu Iya. ya. Tetapi sebelum sampai kepada hal-hal yang teknis ya, soal ngisi PDSS, kemudian jalur prestasi dibuka, nanti ada jalur tes dibuka dan seterusnya, itu kan alat-alat ya yang digunakan untuk bisa sampai kepada tujuan. Lah, tujuannya apa? Ini guru ini kan sebagai fasilitator Iya. ya di sekolah yang mengantarkan anak-anak Betul. ini bisa sampai ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi gitu kan. Bagaimana pendidikan tinggi ini aksesnya dibuka seluas-luasnya gitu. Sehingga jalur-jalur tadi itu bagaimana supaya terbuka lebar gitu. Sehingga anak-anak yang ingin masuk ke jalur prestasi terbuka lebar, yang masuk jalur tes terbuka lebar dan seterusnya gitu. Itu yang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah, kepala dinas dan seterusnya gitu. Anda mengkritisi soal kompetensi maksudnya? Bukan soal kompetensi. Yang ingin saya katakan adalah soal visi ke situ kadang-kadang belum sampai gitu. Belum sampai sehingga kan aneh misalnya kalau soal problem PDSS itu katanya soal jaringan internet. Masa di Depok ada problem internet gitu. Masa di Kerawang ada problem internet kan aneh gitu. Gak ada masalah dengan internet Kan rapat gitu. koordinasi rutin lah ya. Iya gitu loh. Apalagi saya juga kurang pas kalau misal dikatakan tadi mohon maaf Pak, lalu tadi singgung soal ini sebagian kecil sekolah gitu. Kalau 1-2 sekolah yang telat gagal di PDSS, oke lah sebagian kecil. Tapi ini kan ratusan sekolah. Iya, iya. Ratusan sekolah Ya, mungkin jumlahnya. kecil kalau dibandingkan seluruh Indonesia. Iya. Tapi pertanyaan saya adalah ini kan hak setiap peserta didik Iya, begitu ya. iya, betul. Kita nggak usah bicara statistik sekolahnya berapa gitu kan. iya. Anda setuju kan soal itu Iya, kan? jadi semua anak ya punya hak yang sama untuk ikut jalur prestasi gitu. Iya, iya. Lah, kenapa kemudian ada yang terhambat gitu kan? Ternyata ini dihambat oleh sebuah sistem tadi itu gitu. Oke. Coba kalau misalnya sistemnya nggak online misalnya. Karena anak-anak bisa antar sendiri itu berkasnya ke mana? Ke kampus Oke. gitu kan. Nggak usah menunggu sekolah. Iya, Karena iya. itu ketika instrumen online ini menghambat
hak anak untuk mendaftar di jalur prestasi, maka ini harus kita evaluasi. Tapi kenapa otomatis jadi kewajiban guru yang merangkap jadi operator dan admin? Kenapa tidak dalam regulasinya juga harus adaptif dong, melihat kondisi bahwa memang harus ada pihak atau penanggung jawab yang menginput data? Lah, menurut saya soal layanan ya, hak anak atas pendidikan sampai ke pendidikan tinggi itu adalah menjadi tanggung jawab pemerintah gitu kan. Cuman pemerintah ini kan punya perangkat, punya sistem. Iya. Ya kan, ada kepala sekolah di situ, Iya. ya kan. Kalau di level sekolah, maka tanggung jawabnya adalah kepala sekolah. Bahwa kepala sekolah ya menugaskan ke bagian administrasi atau ke bagian guru tertentu, itu adalah tanggung jawab kepala sekolah bagaimana mengatur supaya proses input data di PDSS itu lancar jaya. Dan kepala sekolah juga terkendali. harus tahu kapasitas timnya ya. Iya, sehingga artinya tidak ada kepala miss. sekolah itu harus minute by minute itu mengawasi gitu loh. Kalau misalnya ke bagian guru yang ditugasi, Pak, saya sedang ada tugas banyak di sekolah, saya nggak bisa input data, saya kembalikan ke kepala sekolah. Jadi kepala sekolah akan nunjuk ke guru yang lain, atau bisa nunjuk ke TU misalnya, atau nunjuk ke guru yang punya kesempatan agak longgar gitu. Giliran Jadi sebenarnya semua tanggung jawab di sekolah adalah kepala sekolah. Giliran semua guru nggak bisa, balik ke kepala sekolahnya nggak ngerti IT. Nah itu. Mas Danang kayaknya udah gelisah nih. Sebelum kita ke Pak Lalu Ari, silakan gimana komentarnya? Iya, ini persoalan yang serius menurut saya. Jadi bukan terkait dengan berapa jumlah sekolah dan siswanya, tapi ini yang paling utama adalah kita berbicara tentang pendidikan bermutu untuk semua, sesuai dengan jargon yang diciptakan ya oleh Kemdikbud sekarang. Yang kedua tentang keberpihakan kita pada murid, pada siswa, bahwa mereka punya banyak potensi yang kita harus dorong dan mereka juga butuh diapresiasi. Nah, ketika anak-anak siswa kita ini, murid-murid kita ini sudah berjuang sedemikian rupa, berharap bisa masuk melalui jalur prestasi dan tiba-tiba terkendala cuman gara-gara sistem atau human error di sekolah, itu bukan saja persoalan mereka nggak bisa memilih sesuai dengan jurusan atau universitas yang mereka inginkan, tapi juga ada mental. Kesehatan mental dari murid kita yang terserang, terserang itu, dan mereka pasti akan mengalami hal yang berbeda ketika ketimbang mereka misalkan namanya ada di situ. Betul. Gitu. Belum lagi misalkan ada masalah yang diduga cuci rapor gitu misalkan. Dan kemudian juga menaikkan nilai siswa dan lain-lain sehingga itu memperlambat input ke PDSS dan lain-lain. Nah, ini sebetulnya yang saya sampaikan tadi, ekosistem kita semua, ekosistem pendidikan, terutama di sekolah, guru, kepala sekolah harus menyadari bahwa murid-murid kita memiliki hak keadilan, kesetaraan, bahwa mereka juga punya hak untuk diapresiasi sesuai dengan kompetensi mereka. Sebentar, kalau guru itu boleh nggak sih kemudian menolak tambahan tugas dari kepala sekolah dengan alasan tugas pokoknya saja mungkin belum dilaksanakan dengan maksimal, kemudian ditambahin lagi tugas sebagai operator atau admin, boleh nggak? Ya, itu hak guru ya. Tapi dari birokrasi kita, apalagi ASN, itu nggak kan boleh menolak perintah. Ya boleh saja. Banyak kejadian yang menolak perintah bisa saja diajukan untuk dimutasi dan lain-lain. Nah, ada sensitif. Oke, tapi guru ada tambahan remunerasi kah, honor atau uang lelah untuk menjalankan tugas tambahan? PDSS nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Jadi tugas sukarela? Dari bos pun nggak ada. Oh, dari dana bos juga nggak ada? Nggak ada. Jadi sukarela, keikhlasan? Keikhlasan yang saya sampaikan Keikhlasan tadi. itu kan amal ibadah, upahnya di surga, begitu ya Mas ya? Ya, berbicara itu udah lain, bukan, kita nggak minyak bumi lagi, udah ke atas itu. Saya harus tanya dulu ke Pak Lalu Ari, karena Pak Lalu Ari kan banyak juga suara rakyat baik ke pusat di DPR ataupun di DPRD tiap daerah, dan kita juga harus fair kan melihat kondisinya ini kan tidak bisa, kalau bahasa Jermannya nggak bisa digebiah-uyah begitulah Pak, harus lihat juga kasus per kasus. Catatan Anda seperti apa Pak Lalu Ari? Ya memang saat ini kita sedang petakan masalahnya ya. Iya. Artinya sekolah saya yakin juga masalahnya berbeda-beda. Ya saya sih sepakat dengan Mas Ubaid, kemudian Pak Danang tadi itu, ya selayaknya dan sewajarnya seperti itu. Tapi kondisinya memang hari ini di tiap sekolah maupun di tiap daerah ya berbeda-beda persoalan yang dihadapi.
Yang jelas kalau kami di Komisi 10 semua masukan, saran, pendapat itu ya tentu kita tampung, kemudian kita komunikasikan dengan mitra seperti Kemdikbudristek dan Dikdasmen. Nah, ke depan kalau sekiranya dari hasil evaluasi kita hari ini, kemudian tahun-tahun sebelumnya, jika PDSS ini menghambat untuk menciptakan generasi unggul 2045 misalnya, atau menghambat atau menguburkan cita-cita siswa-siswi kita untuk masuk ke dalam perguruan tinggi negeri, ya kalau memang itu banyak terjadi di seluruh wilayah Indonesia dan dominan bermasalah, ya tentu kita minta untuk dievaluasi dengan sistem lebih efektif, lebih fleksibel, lebih efisien, dan lebih mudah. Nah, sehingga tidak menimbulkan hal-hal seperti ini. Ya, cuma kan ini kan bukan kebijakan baru, Pak. Artinya bukan coba-coba bikin kebijakan, ini sudah dilakukan beberapa kali. Nah, apakah setiap saat kemudian ada masalah, dievaluasi, ditinjau ulang, kayaknya nggak beres-beres, nggak selesai-selesai. Jadi masalahnya di mana ini, Pak, kira-kira? Ya, itu yang saya sampaikan tadi. Jadi kita sedang memetakan masalahnya. Ya, ini kan kebetulan aja tahun ini yang agak bermasalah ya. Kemudian viral, kemudian yang saya sampaikan tadi beberapa sekolah yang memang kalau kita lihat dari parameter yang sudah terfinalisasi hari ini kan 21.414 sekolah. Nah, sementara yang belum terdaftar kemarin sekitar 200-an sekolah. Nah, kemudian kemarin itu memang ada betul kepala-kepala sekolah yang mendatangi kementerian. Itu tujuannya adalah untuk membuka kembali sistem PDSS itu, karena di sekolah-sekolah mereka masih banyak siswa-siswi kita yang belum masuk ke dalam sistem PDSS tersebut. Nah, tapi yang ingin saya katakan bahwa kami di Komisi 10 itu begitu melihat masalah langsung berkomunikasi dengan teman-teman di kementerian. Bahkan kami sendiri menyampaikan kepada Mendikbudristek, saya nelpon Sekjen, nelpon Pak Menteri untuk segera membuka, karena memang ini sudah viral. Sudah viral, kemudian di mana-mana satu persatu persoalan ini muncul. Nah, pada saat itu langsung dibuka. Memang tidak lama dibuka, memberikan kesempatan kepada sekolah-sekolah yang belum menuntaskan input PDSS ini. Nah, tetapi setelah dibuka pun tidak banyak juga yang masuk ke situ, masih tersisa hari ini gitu. Dari 300-an masih bersisa menjadi sekitar 200-an hari ini yang belum masuk. Nah, oleh sebab itu disampaikan tadi di komentar, ada salah satu kepala sekolah tadi yang ditayangkan itu hanya mengarahkan siswanya melalui jalur lain seperti sistem nasional berbasis tes, nah, kemudian melalui jalur mandiri. Nah, jadi alternatifnya ya mungkin seperti itu. Dan perlu diingat bahwa siswa-siswi kita yang masuk ke dalam atau yang termasuk eligible di PDSS itu tidak semuanya keterima nanti. Tentu ada seleksi. Betul. Ada ranking. Nah, kan seperti itu. Ya, setuju Pak. Tapi kan hak setiap peserta didik untuk mendapatkan kesempatan di seleksi kan? Ya, saya sepakat kalau itu. Jadi kami di Komisi 10 juga sangat sepakat. Jangan sampai ada anak bangsa kita yang tidak mendapat kesempatan untuk mengikuti seleksi ini, baik dari jalur SNBP, SNBT, jalur mandiri dan sebagainya untuk masuk ke perguruan negeri. Ya, baik. Bapak-bapak sekalian, selain saya yang bertanya, masyarakat juga boleh bertanya kepada Anda semua. Kita coba dengarkan satu persatu pertanyaan pertama dari masyarakat seperti apa. Kita saksikan sama-sama. Saya itu karena gurunya terlalu lalai, sehingga yang apalagi kalau misalnya yang anak kelas 12 sudah berharap masuk ke sekolah impiannya tapi nggak bisa, tertunda gara-gara gurunya terlalu lalai. Terus juga nanggepinnya juga gurunya terlalu santai ya. Wih, kata-katanya Mas Danang sudah mulai. Tapi sabar sebentar ya. Soal ini Anda yang akan jawab. Tapi ada lagi pertanyaan ya. Coba kita dengerin dulu. Silakan. Oh iya, kalau saya menanggapi itu ya mungkin dari pihak sekolah ya yang kurang up to date gitu, mengupgrade ini data siswa atau apakah tentang informasi-informasi. Biasanya kan operator itu lebih cepat dapat informasi, mungkin itu aja sih, kedepannya lebih berhati-hati lagi gitu. Nah, ini cukup berimbang kan, satu murid satu guru. Gimana Mas Danang? Iya, itu adalah aspirasi ya dari, dan saya senang mendengar dari siswa langsung gitu ya,
bahwa ada guru-guru yang tadi diklasifikasikan sebagai guru yang lalai atau segala macam, itu iya. Iya, itu Nggak- kita akui ya. Kita akui dong. Tapi Dari- penyebab lalainya kan juga harus ditelusuri dong. Iya, itu jadi tugas siapa? Kepala sekolah. Kepala sekolah nanti akan di bawah supervisi dari Dinas. Dinas Oke. larinya ke atas. Nah, itu ekosistemnya akan begitu terus. Jangan-jangan kepala daerahnya tidak punya visi di bidang pendidikan. Ya, mungkin. Ya Bisa kalau dia jadi. punya visi yang kuat tentang pendidikan, pasti dia akan supervisi dong. Bisa jadi. Dan Iya kan? fungsi pengawasan. Nah, maksud saya jangan damping. semua itu kemudian kita terlalu mudah untuk menyalahkan atau mencari kambing hitam, tapi akar persoalannya tidak tuntas. Iya, dan saya juga sama-sama kita mengingatkan ya di Ah. organisasi profesi guru seperti kami di Ikatan Guru Indonesia yang memang hitahnya di peningkatan kompetensi guru, Ya. juga mengingatkan kepada guru-guru bahwa kita ini diberikan tanggung jawab yang besar untuk mengelola bukan saja siswa tapi masa depan mereka, karena kita Iya. dilahirkan dan ditakdirkan untuk merumuskan masa depan mereka, siswa-siswa kita. Maka menjadi guru yang berkualitas. Guru yang berkualitas itu artinya ya disiplin, tanggung jawab, punya karakter yang baik, termasuk tadi bisa berkolaborasi dan Iya. lain-lain. Itu yang seharusnya dimiliki. Namun Mudah-mudahan anggaran untuk program-program peningkatan kompetensi guru nggak itu kena. juga jadi permasalahan ketika anggaran dikurangi. Apakah juga itu termasuk? Kalau peningkatan kompetensi guru juga dikurangi Mumpung ada Pak anggarannya. Lalu Ari nih, jadi coba masalah. minta dong biar mendesak ke pemerintah. Ya biasanya Komisi 10 cepat responnya. Karena Iya. kemarin teman-teman dari dinas di Aceh misalkan, kepala dinas, kabid dan juga kepala sekolah yang menelepon kami malam itu mengadukan tentang problema PDS dan minta dibuka kembali. Malam itu juga saya langsung bahas Bu Hetifah, Iya, ketua iya. komisi. Besok langsung ada audiensi dan besoknya lagi langsung diperpanjang PDS jadi 8 Februari. Jadi Iya, ada iya. jeda untuk dibuka. Kekuatan birokrasi dan sistem ini menjadi satu hal yang sangat penting juga Iya, gitu ya. iya. Selain tadi yang disampaikan bahwa peningkatan kualitas guru juga jadi penting, dan itulah kenapa Ikatan Guru Indonesia ada di sini. Ya, makanya harus cerah dong masa depan pendidikan kita sebagaimana jas Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia yang cerah. Amin, insya Allah. Mas Ubaid gimana komentarnya? Kalau saya ini sebenarnya input PDSS itu kan tidak seperti membuat karya tulis ilmiah gitu yang harus riset berhari-hari, wawancara, Iya, turun lapangan. template-nya sudah baku lah ya. Template sudah baku, tinggal ketak-ketik enter selesai gitu ya. Jadi ini itu sangat mudah sekali. Nah pertanyaannya kenapa mudah kok nggak dilakukan? Berarti jelas. Apa? Ya tidur, nggak melakukan kepala sekolah Siapa? tidak melakukan supervisi misalnya ya kan, nggak melakukan supervisi dan seterusnya gitu kan. Dinasnya juga mengabaikan kepala sekolah yang abai gitu kan. Artinya kepala dinasnya nggak punya visi yang jelas soal bagaimana memastikan semua Iya, anak iya. punya kesempatan yang sama. Kepala sekolahnya yang diamanai untuk ngatur di level sekolah juga tidur, tidak tahu tanggung jawabnya. Maka yang korbannya lagi-lagi adalah Peserta didik, murid peserta anak-anak. didik. Yang kedua, kemudian pertanyaan masyarakat dan juga peserta didik adalah kok nggak ada sanksi apa-apa, gitu ya? Apa sanksi terhadap kepala sekolah yang abai? Sanksi terhadap- moral. Ya, saya pikir tidak hanya sanksi moral lah gitu. Sanksi moral Kalau tidak cukup. misalnya jelas kepala sekolah itu ternyata anggota IGI gitu misalnya Mas Danang ya. Bisa ketum IGI bisa supaya Iya. kepala sekolah mengundurkan diri gitu loh. Sebagai anggota IGI harus qualified, harus memastikan anak-anak binaannya itu terlayani dengan baik karena membawa nama besar IGI gitu. Tapi saya nggak tahu apakah kepala-kepala sekolah itu punya pemikiran semacam ini. Ini bagian Iya. dari pertanggungjawaban publik, kepala pertanggungjawaban moral gitu. Betul, tapi kan kepala sekolah Mas Ubaid dia kan pasti takut kalau ada orang dinas yang datang mensupervisi ya. Takut dalam tanda petik ya. Ya mungkin penekanan itu ya Pak Lalu Ari mungkin bisa mendesak menteri atau kepala daerah ya, dinas pendidikan tuh kepala sekolah itu disupervisi, dikunjungi, diawasi, ditilik terus-terusan begitu. Ya kan? Ya kalau kepala sekolahnya juga tidur kan, tapi kalau ada yang ngawasin dari dinas mungkin bisa lebih efektif kali ya. Iya, jadi sebenarnya tidak hanya kepala sekolah tapi juga dinasnya. Sebenarnya Iya. tahu nggak sih sebenarnya kewajiban yang harus dia tunaikan apa? Kepala sekolah kewajibannya apa? Apakah kepala sekolah itu hanya takut kepada pejabat atasannya gitu kan? Apakah tidak takut untuk mempertanggungjawabkan
pemenuhan hak anak atas pendidikan yang itu menjadikan jadi kewajiban konstitusional yang itu diemban oleh kepala sekolah, diemban oleh kepala dinas pendidikan, diemban oleh menteri pendidikan dasar dan menengah, itu adalah kewajiban konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 45. Itu panduan kitab suci kita dalam pelayanan hak anak atas pendidikan. Iya, gitu. ini kalau sudah kata Mas Ubay tadi soal takutnya, soal tanggung jawab, itu soal takut nanti urusan akhirat juga itu ya. Iya. Iya kan, ini tanggung jawab kan, Iya, masa itu depan tanggung anak. jawab, iya. Iya, oke. Saya akan ke Pak Lalu Ari, tapi nanti setelah break kita akan lanjutkan diskusi kita. Pemirsa jangan kemana-mana, Merah Putih segera kembali. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Merah Putih. Saya Doni The Kaiser berdiskusi dengan para panelis kita terkait dengan dunia pendidikan. Kalau zaman dulu, ini guru saya pernah bilang begini, guru zaman dulu memang cocok mengajar di zaman dulu. Zaman sekarang, gurunya harus zaman sekarang. Tapi murid-murid sekarang itu juga kita harus apresiasi loh. Mereka kemudian menyuarakan pendapat itu adalah tanda-tanda mereka itu adalah anak-anak yang kritis ya. Bener ya? Jadi jangan langsung kita kemudian prasangka negatif sama mereka ya. Oke, saya akan berikan kesempatan buat murid atau mahasiswa ini. Ada yang mau bertanya di studio? Silakan. Boleh berdiri, kemudian perkenalkan diri. Pertanyaannya apa? Baik, halo, perkenalkan nama saya Indira Arnanda dari Universitas Bina Sarana Informatika. Ambil program studi apa? Dari program studi ilmu komunikasi. Komunikasi, asik. Saya juga dulu komunikasi. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Baik, Bapak, saya izin bertanya, apakah sistem pendidikan di Indonesia sudah ideal? Jika ideal, mengapa banyak mahasiswa yang lebih memilih sekolah di luar negeri? Tapi kamu tidak memilih di luar negeri kan? Tidak, saya di Universitas Bina Sarana Informatika. Oke, baik, terima kasih pertanyaannya. Boleh kita kasih tepuk tangan? Nah, saya langsung saja merangkai dengan pertanyaan atau suara dari masyarakat ya. Kita masih ada beberapa pertanyaan, coba kita tayangkan dulu salah satunya, silakan. Tadi sih informasi yang saya dapat ya, jika ini gagal pun sekolah akan melakukan tryout bekerjasama dengan Bindo. Tapi itu pun belum jadi keputusan, karena sebagai orang tua juga kita merasa keberatan kalau anak-anak harus ikut SNBT untuk ujian lagi gitu, karena kan mereka sedang fokus sama PKL. Terus pulang malam waktu untuk ngajarnya nggak ada. Karena kan materi UTBK ini bukan materinya SMK, ini materinya SMA. Oke, lengkap semua, murid sudah, guru sudah, orang tua juga sudah. Saya kembali ke wakil rakyat kita, karena di pundaknya Pak Lalu Ari lah semua yang kita diskusikan ini kemudian bisa disuarakan kepada pemerintah. Pak Lalu Ari, kira-kira solusi konkret yang bisa cepat terlihat hasilnya, menanggapi juga berbagai masukan dari masyarakat, termasuk juga pertanyaan dari Adinda kita di studio tentang sekolah di dalam negeri, kalau saya bisa tangkap harus bisa berkualitas biar orang nggak keluar negeri lah ya. Komentar Pak Lalu Ari. Ya, tentu peningkatan mutu pendidikan menjadi prioritas yang sehingga hari ini kami di Komisi 10 sedang melaksanakan revisi Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Nah, yang kami tekankan adalah peningkatan mutu, kemudian peningkatan sarana dan prasarana harus bisa dinikmati oleh seluruh anak bangsa, tidak hanya di perkotaan, tapi dimanapun berada harus betul-betul memiliki hak yang sama terhadap peningkatan mutu dan kualitas pendidikan ini. Nah, kemudian sarana dan prasarana juga menjadi hal yang sangat penting dalam rangka
mendukung peningkatan mutu dan pendidikan di seluruh Indonesia. Kita tahu bahwa sarana dan prasarana hari ini sangat terbatas sekali, terutama di daerah-daerah 3T. Nah, kami ke depan membentuk panja khusus untuk daerah 3T ini dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas pendidikan serta peningkatan sarana dan prasarana. Kami di Komisi 10 sangat mendorong anggaran 20% pendidikan itu betul-betul digunakan untuk peningkatan di sektor pendidikan. Nah, karena hari ini anggaran 20% itu tidak murni seluruhnya berada di sektor pendidikan. Nah, nanti insya Allah di revisi undang-undang tersebut akan kami tekankan terkait dengan anggaran ini agar pemerataan pendidikan ini bisa dirasakan oleh seluruh anak bangsa kita di seluruh Indonesia. Nah, kemudian terkait dengan hal-hal PDSS, hal-hal SNBP, kemudian hal-hal seperti zonasi menjadi domisili dan lain-lain, tentu kami di DPR RI khususnya di Komisi 10 akan melakukan pengawasan yang ekstra lagi agar tidak muncul persoalan-persoalan seperti di tahun-tahun sebelumnya. Kami juga tentu berharap kepada pemerintah daerah, kemudian berharap juga kepada DPRD baik di tingkat kabupaten kota maupun provinsi untuk sama-sama kita kawal ini program-program dari pemerintah Pak Prabowo, baik peningkatan mutu pendidikan, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. Komunikasi-komunikasi antara dinas pendidikan dengan sekolah itu harus ditingkatkan. Jangan ada lagi kepentingan-kepentingan pribadi yang bisa menghambat terlaksananya pendidikan bermutu bagi siswa-siswi kita. Jangan ada lagi hal-hal karena kepentingan pribadi akhirnya menguburkan cita-cita dan harapan dari siswa-siswi kita untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kisruh PDSS hari ini menjadi pelajaran kita semua dan tentu menjadi perhatian yang akan kami lihat betul ke depan apakah ini masih bisa kita lanjutkan atau tidak. Nah, seperti itu, Mas. Ya, baik. Kalau Mas Danang sendiri melihat dari perspektif kacamata guru sendiri, dukungan apa sih yang lebih dibutuhkan sekarang? Kita sama-sama menuju program ini lebih bermanfaat bagi semua masyarakat, khususnya peserta didik. Tapi dari aspek guru sendiri, dukungan apa yang paling utama sekarang? Guru itu nomor satu harus sejahtera. Sejahtera pasti. Nah, tingkatkan kesejahteraannya, kompetensinya, kemudian dilindungi. 3 hal itu yang penting jadi sorotan untuk kita semua. Apakah selama ini sudah terlaksana? Belum, jelas. Banyak guru-guru yang belum sejahtera. Banyak guru-guru yang kompetensinya masih di bawah. Kemudian banyak guru-guru yang belum terlindungi dan bahkan tidak terlindungi. Tadi menyambung dari pertanyaan dari adik tadi, kenapa kok banyak kita yang keluar negeri? Karena memang ada kesenjangan di kita. Kalau kita berbicara tentang sarana prasarana, bagaimana kita mau bersekolah di tempat yang baik sementara kualitas prasarana-prasarananya tidak memadai, guru-gurunya kurang berkualitas. Kurang berkualitas itu bisa disebabkan banyak hal, misalkan tidak dapat pelatihan, atau mungkin tidak adanya subsidi dari pemerintah, tidak pernah dilibatkan dalam pelatihan kompetensi guru, dan lain-lain. Nah, ini 3 hal ini menurut saya nggak bisa dipisahkan. Kesejahteraan, kompetensi guru, dan juga perlindungan guru. Ketika guru sudah merasa nyaman di posisinya, itu ikhlasnya beda, Mas. Ikhlasnya akan beda. Sekarang boleh jadi guru-guru itu ikhlas di depan kepala sekolah, tapi di rumah sudah lain lagi. Nah, inilah tugas dari kita semua ya. Juga untuk mendorong pemerintah, saya sepakat tadi bahwa anggaran yang 20% untuk pendidikan itu jangan lagi di otak-atik. Kalau dihitung 20% anggaran pendidikan, berapa persen sih yang lari ke sarana prasarana? Banyaknya lari justru ke kementerian-kementerian lain yang mempunyai slogan pendidikan juga, tapi itu tidak terserap dengan baik. Kenapa enggak untuk sarana prasarana, untuk peningkatan kompetensi guru, dan itu akan berimbas pada kualitas siswa-siswa kita. Setuju. Yang penting tepat sasaran ya. Mas Ubaid. Jadi yang disebutkan tadi soal guru tadi ya, kompetensinya bagus, kesejahteraannya, kemudian perlindungannya. Menurut saya di Undang-Undang Sisdiknas itu sudah lengkap. Bagaimana guru harus sejahtera? Ada. Bagaimana guru harus dilindungi? Ada. Nggak perlu direvisi dong? Jadi revisi Undang-Undang Sisdiknas itu bukan solusi.
Solusinya adalah dulu ya. dilaksanakan undang-undang sisdiknas yang ada. Dilaksanakan aja belum kok mau direvisi, gimana ceritanya? Loh, kan itu tugas DPR. Nanti kalau nggak direvisi nggak ada tugasnya. Iya. Jadi yang penting laksanakan secara dilaksanakan aja konsekuen. belum gitu loh. Dilaksanakan aja belum kok mau direvisi, itu menjadi pertanyaan masyarakat banyak gitu ya. Kemudian yang kedua, kita ini sering kali sibuk dengan hal-hal yang sifatnya teknis, tapi lupa dengan substansi pendidikan itu sendiri. Ya. Termasuk otak-atik zonasi jadi domisili, ya kan? Dan seterusnya ya, perpindahan orang tua jadi mutasi gitu ya, dibolak-balik gitu, peserta didik jadi murid. Itu gitu kan membuka lapangan kerja untuk bikin kartu keluarga. Iya, tapi substansinya kita lupa. Belum menyasar ke situ. Penerimaan murid baru itu apa? Iya. Itu kan bagaimana supaya hak atas anak itu terpenuhi semua. Oke, Mas Ubaid, saya harus mengakhiri diskusi kita. Memang kita nggak mungkin menyelesaikan persoalan ini dalam satu program saja ya, tapi tugas Anda berdua untuk mengawal dan mengkritisi ini agar tujuan bersama ini bisa cepat tercapai ya. Baik Mas Danang, terima kasih sudah bersama kami. Mas Ubaid, terima kasih sudah hadir dalam Merah Putih, dan juga terima kasih Pak Lalu Ari yang tadi sudah bersama-sama kita. Pemirsa, inilah akhir jumpa kita dalam program Merah Putih. Saya Doni De Keizer berterima kasih atas kebersamaan kita. Salam Nusantara, merdeka.